Assalamualaikum, selamat siang sahabat durianers, para petani durian dimanapun Anda berada. Siang hari ini sekitar jam 11 ya, tanggal 3 November 2022. Kembali kita pantau pohon durian kita. Pohon durian yang ini varietas Musangking ya, yang beberapa kali kita review, kita lihat kondisinya yang sedang mulai pentil buahnya dan mengalami kerontokan ya. Ini di tangan saya ada 2 butir. Ini hitungannya buah yang pentil yang paling tua, sebenarnya kelihatan bagus, segar ya, hampir tidak ada busuk coklatnya ya. Ini masih tanda tanya kenapa mengalami kerontokan ya. Memang dini hari tadi kurang lebih sekitar jam 3:30 subuh itu hujan lumayan deras ya, sehingga mengalami kerontokan ya. Kemudian kalau kita melihat bekas ini masih segar ya. Ini kemungkinan tadi pagi 2 butir ini mengalami kerontokan tadi pagi, soalnya kemarin kita sempat ngecek juga masih ada utuh. Ini yang Musangking, nanti kita review varietas yang lain ya. Bawor juga mengalami hal yang sama, bahkan lebih ekstrim lagi bawornya ya. Ini yang tersisa dari sekian, kemarin sempat kita hitung ada 17 pentil, sekarang masih ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, karena ada 6, 7, 8, 9, 10, tinggal 10, ada 11, tinggal 11 ya, tinggal 11 pentil yang masih bertahan ya. Mudah-mudahan ada yang bisa bertahan sampai matang, biarpun cuma 1 sebagai obat kecewa ya, karena musim ini mengalami kemarau basah yang lumayan ekstrim ya. Oke, ini Musangkingnya, nanti kita tinjau bawor atau canenya. Oke, ini bawor yang tersisa masih ada 1 ya, yang kemarin udah cukup lumayan ukurannya. Kira-kira kenapa bisa rontok seperti itu ya? Ini rontok kemungkinan pagi tadi ya, soalnya kemarin sempat kita cek itu sudah separuh ini yang lepas tangkainya ya. Ini gejalanya mengalami kecoklatan seperti ini ya. Ada yang bilang ini kekurangan unsur hara mikro, ada yang bilang kena lalat buah. So nanti akan kita teliti lebih dalam lagi kira-kira kenapa faktornya. Ini juga sama, mengalami hal seperti ini, kecoklatan seperti ini, busuk seperti ini ya. Ini untuk bawor atau canenya yang lumayan besar, masih bertahan 1, kemudian disusul buah-buah adiknya yang masih kecil-kecil itu ada beberapa, enggak tahu nanti masih bisa bertahan atau enggak. Ini untuk pohon yang paling awal berbuah ya untuk musim ini. Kemudian pohon selanjutnya ini ya, ini kemarin bunganya paling banyak pohon ini ya. Pohon ini paling banyak bunganya, tapi nyaris tidak bersisa ya. Cuman berapa yang masih bisa bertahan, pentil buahnya sedikit sekali. Itu ada 1, atasnya 2, 3, 4, 5, 6, atasnya paling gede itu paling awal itu 7, tapi bentuknya kayak kucing tidur itu ya. Itu karena penyerbukannya tidak sempurna. Oke, ini pohon bawor yang kedua. Problemnya ketika mengalami cuaca ekstrim seperti ini ya, banyak yang gagal ya. Jadi menanam durian atau berinvestasi menanam durian itu harus kuat mental teman-teman ya. Dalam arti apa? Yang dibutuhkan itu adalah biaya, biaya, dan biaya
ya. Biayanya banyak sekali yang harus kita keluarkan, terutama untuk biaya perawatan atau pupuk ya. Kemudian biaya obat-obatan untuk mencegah penyakit supaya penyakitnya pohon ini tidak terserang, pohon-pohon durian kita tidak terserang penyakit. Oke. Kalau dilihat dari pupusnya itu normal ya. Ini varietas Anghe atau udang merah ya, termasuk paling sulit berbuah ya. Ini paling sulit berbuah ya. Kemarin sudah kita pruning, kita pupuk, perlakuannya sama, kemudian dosisnya pupuk malah lebih banyak karena pohonnya lebih gede dibandingkan varietas-varietas yang lain. Hitungannya bunganya paling sedikit ini ya. Memang sulit sekali berbuah di sini ya. Tidak seperti bawor ya, tidak seperti musangking, tidak seperti oci yang relatif lebih mudah berbuah. Kalau ini saya katakan pengalaman kami lebih sulit berbuah ya, sedikit sekali. Ini masih pentil seperti ini ya. Nanti kita lihat seperti apa buah yang bertahan, mampu atau tidak ya. Ini untuk varietas Anghe atau udang merah ya, klon dari Malaysia juga ya. Ditanam pada elevasi ketinggian 295 mdpl di tempat kami ya. Oke. Ini pohonnya paling gede dibandingkan dengan bawor ya, dibandingkan dengan musangking. Ini paling gede soalnya ini dulu ceritanya pohon dari biji ya, kemudian kami sambung atau kami okulasi dengan entres Anghe ya. Ini pohon durian oci yang paling kecil di tempat kami ya. Ukurannya baru seperti ini, baru belajar berbunga dan mengalami kerontokan total ya. Wajar lah karena baru bunga pertama kali ya. Seperti ini pohonnya, batangnya masih kecil, belum sebesar varietas-varietas yang sudah kita tanam lebih awal ya. Kemudian duri hitam yang satunya yang paling besar ya, ini masih ada yang bertahan 2 butir, itu sudah mulai membentuk ya, bakal buahnya sudah mulai membentuk, sudah ada tuh 2 itu masih bisa bertahan ya sampai bulan ini, bulan November ya. Dari awal bunga kemarin bulan Agustus mulai muncul bunga ya. Juli Agustus ini bunga paling awal ya, yang masih bertahan 2 butir itu bunga awal ya, kalau tidak salah itu di akhir Juli atau awal Agustus ya, seperti itu. Kemudian disusul bunga yang banyak sekali dan mengalami kerontokan total ya. Suka duka berkebun durian itu seperti ini kawan-kawan ya. Jadi yang harus betul-betul kita persiapkan ya, kita jangan mudah tergiur dengan iming-iming orang menanam durian pasti untung ya, tapi kita harus betul-betul memperhitungkan biaya investasi yang akan kita tanamkan dalam kebun tersebut ya. Biaya bibit itu tidak seberapa kawan-kawan ya. Yang paling berat itu adalah biaya perawatan ya, biaya perawatan, biaya tenaga kerja dan lain sebagainya. Komponen-komponen itu yang harus betul-betul kita perhitungkan sejak awal ya. Banyak orang menyerah berkebun durian ya, jalan 2 tahun 3 tahun semangatnya mulai mengendur karena apa? Saking besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk berinvestasi dalam sektor ini ya, perkebunan durian ini. Jadi intinya kalau orang Jawa harus serap modal, modalnya harus berdobel-dobel ya. Itu kalau kita ingin berkebun durian secara intensif ya. Kalau kita sih terus terang saja kita tidak intensif karena cuma punya beberapa pohon, jadi kita terus terang hanya santai saja ya, sambil kita pelajari karakteristiknya nanti seperti apa dalam perjalanannya, sambil kita menabung. Mudah-mudahan kalau uang kita terkumpul banyak bisa beli tanah yang lumayan luas untuk berkebun durian.